tangan-tangannya digerakin semacam lagi nari atau gimana. Hai teman-teman, aku Rahman Marangga dan kita ada di True Crime Story Jalan Buntu. Beberapa hari terakhir, layanan streaming Netflix menayangkan dokumenter atau film dokumenter mengenai misteri meninggalnya Elisa Lam di Cecil Hotel, Los Angeles. Kasus ini menjadi sangat viral karena terdapat beberapa hal aneh dan ganjil yang susah untuk dipecahkan. Namun, apakah sampai saat ini kasusnya masih menjadi misteri? Tonton ceritanya sampai habis. Elisa Lam adalah seorang mahasiswi dari University of British Columbia di Kanada. Awal tahun 2013, saat itu ia berusia 21 tahun. Elisa memutuskan untuk melakukan solo traveling keliling Amerika untuk menghilangkan stres-stresnya terhadap kuliah. Kemudian Elisa melakukan perjalanan ke Los Angeles dan check-in di Cecil Hotel pada tanggal 28 Januari 2013. Nah, perlu teman-teman tahu juga, Cecil Hotel ini berada di daerah Skid Row. Daerah ini terkenal banget dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi, kemudian di Skid Row ini banyak banget gelandangan dan lain sebagainya. Sebenarnya si Elisa ini tidak tinggal di Cecil Hotel, tapi di Stay On Main. Namun Stay On Main ini sebenarnya adalah nama lain ataupun pengembangan baru dari Cecil Hotel untuk wisatawan muda gitu. Jadi meskipun Cecil Hotel dan Stay On Main ini memiliki tempat check-in yang berbeda, tapi mereka tetap satu gedung dan menggunakan lift yang sama. Selama travelingnya, Elisa ini setiap hari selalu memberikan kabar kepada ibunya. Ini juga sebagai syarat untuk menyetujui Elisa melakukan traveling. Jadi sebenarnya ibunya ini agak nggak setuju awalnya untuk mengizinkan Elisa melakukan solo traveling. Apalagi Elisa ini kan perempuan dan tidak pernah ataupun tidak memiliki pengalaman traveling sebelumnya gitu. Tapi akhirnya ibunya ini setuju dengan catatan Elisa harus menelpon ataupun memberikan kabar kepada ibunya itu setiap hari. Kemudian pada 1 Februari 2013, Elisa ini tidak memberikan kabar lagi kepada ibunya. Nah, sebenarnya tanggal 1 ini Elisa seharusnya check out dari Cecil Hotel ini. Namun, menurut pegawai Cecil Hotel, Elisa terakhir terlihat pada tanggal 31 Januari 2013. Jadi 1 hari sebelum check out, Elisa ini udah nggak terlihat lagi di Cecil Hotel. Nah, ini membuat keluarga Elisa panik dan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Kemudian polisi mendatangi Cecil Hotel untuk cari tahu sebenarnya apa yang terjadi terhadap Elisa ini. Namun ketika polisi sampai di kamar 506 tempat Elisa ini menginap, kamar ini sudah dirapikan, jadi barang-barang Elisa sudah dipindahkan ke tempat lain. Dan menurut pegawai Cecil Hotel, ini adalah hal yang wajar ataupun ini adalah hal yang sesuai dengan standar operasional prosedur ataupun protokolnya, karena ketika seseorang sudah seharusnya check out, barang-barangnya itu sudah harus dibersihkan dan kamarnya harus siap untuk penghuni selanjutnya. Jadi polisi tidak mendapatkan informasi atau tidak mendapatkan data kira-kira seperti apa kamar Elisa sebenarnya sebelum ia menghilang. Namun karena Elisa ini aktif banget di sosial media, jadi polisi menganalisa data track record aktivitas sosial media dari Elisa ini. Dan di sana polisi berhasil melacak, ternyata sehari sebelum menghilang, Elisa ini sempat mengunjungi sebuah toko buku terkenal di Los Angeles, namanya adalah The Last Bookstore. Selain itu terlihat juga beberapa status-status yang sering diupdate. Ternyata Elisa ini sempat ataupun pernah gitu menyatakan cinta ataupun bilang suka kepada orang yang baru dia temui. Selain itu, polisi juga memeriksa CCTV dari Cecil Hotel. Namun, sistem CCTV mereka ini kurang bagus. Tidak ada CCTV di tempat Elisa menginap, kemudian beberapa CCTV yang terpasang itu sudutnya tidak sesuai dengan seharusnya gitu, jadi kadang tidak menunjukkan semua ruangan gitu, dan hasil video ataupun output dari CCTV di Cecil Hotel itu kurang begitu bagus. Setelah mereka mengubek-ubek semua CCTV-nya, akhirnya ditemukan sebuah rekaman yang menunjukkan Elisa sedang berada di lift. Namun hanya itu yang mereka temukan. Tidak ada rekaman yang menunjukkan Elisa keluar ataupun pergi dari Cecil Hotel. Jadi polisi yakin saat itu Elisa masih berada di dalam Cecil Hotel. 13 Februari, polisi merilis rekaman CCTV Elisa ke publik. Namun hal ini langsung menggemparkan publik saat itu karena perilaku Elisa di dalam video itu terlihat tidak biasa. Jadi sebelum lanjut, sebaiknya kita tonton dulu rekaman CCTV Elisa ketika sedang berada di dalam Cecil Hotel. Oke, liftnya terbuka dan ada wanita yang masuk dan itu adalah Elisa. Dia memencet tombol-tombol dan yang dia pencet itu tombol bagian bawah ya. Dan dia pencet banyak banget tuh, bisa kelihatan dari
warna lampu yang nyala di tombol-tombol itu ada beberapa. Oke, dia kemudian kayak keluar dan kayak nyelinap dan melihat ke arah bagian kanan seperti ada orang gitu di bagian kanan lift atau di depan lift. Dia mengintip lagi seperti memang ada orang gitu di sana. Kemudian dia keluar. Dia keluar. Dia berada di lift, depan lift cukup lama dan mundur lagi dan masuk lagi ke dalam lift, kemudian keluar lagi dan sekarang dia kayak bersembunyi di sisi yang satunya. Wow. Cukup lama Elisa berada di situ ya. Oke. Kemudian dia masuk lagi dan pencet-pencet lagi. Dia mencet lagi. Wow. Sekarang dia pencet lebih banyak lagi, tombol-tombol yang di atas juga ikut dipencet. Tadi itu yang bawah aja, sekarang udah tombol-tombol yang di atas juga dipencet semua. Kemudian dia malah keluar dan dia tangan-tangannya digerakin semacam lagi nari atau gimana. Kemudian aneh ya, pas bagian-bagian sininya dia kayak nari atau gimana gitu. Setelah itu dia pergi dan setelah dia pergi ini adalah penglihatan ataupun tangkapan terakhir CCTV yang menunjukkan adanya Elisa. Setelah ini Elisa nggak pernah terlihat lagi. Sampai saat ini liftnya masih terbuka. Lama setelah Elisa pergi pun liftnya masih terbuka dan baru tertutup sekarang. Setelah tertutup itu liftnya terbuka dan tertutup lagi. Wow. Nah, setelah rekaman CCTV ini dipost ke publik, videonya tuh menjadi sangat viral. Ya wajar aja sih, hasilnya kayak tadi gitu, kayak yang kita tonton sama-sama tadi. Aku pikir wajar banget videonya viral karena memang ada beberapa hal aneh gitu yang ditunjukkan Elisa di dalam video tadi. Kemudian beberapa YouTuber, detektif swasta, dan beberapa wartawan gitu atau jurnalis itu mulai tertarik dengan kasus Elisa ini dan menjadilah kasus Elisa ini sebagai kayak komunitas online gitu. Banyak orang yang membicarakannya di online, banyak orang yang tertarik dengan kasusnya dan semuanya setuju. Di dalam video tadi tuh ada beberapa hal aneh. Di antaranya, yang pertama, timestamp yang ada di dalam video Elisa tadi tuh berantakan gitu. Kemudian videonya itu terlihat seperti di slow motion. Jadi kalau kita lihat ya, ketika Elisa gerak-gerakin tangan gitu di depan lift tadi, terlihat seperti di slow motion. Dan yang ketiga, lift tidak tertutup seperti seharusnya ketika orang sudah masuk ke dalam lift tersebut. Yang orang-orang curigai adalah ada orang yang sengaja menahan tombol lift di depan. Banyak orang yang menduga bahwa Elisa ini terpengaruh oleh obat-obatan seperti narkoba sehingga membuat dia berhalusinasi. Atau ada juga orang yang yakin bahwa Elisa ini sedang melakukan ritual ataupun pemujaan. Lihat dari tangan-tangannya yang goyang tadi. Ada juga nih yang lebih masuk akal lainnya adalah Elisa ini ada orang yang ngikutin. Dan tidak sedikit juga yang menduga bahwa CCTV Elisa ini sudah diedit sebelumnya oleh pihak Cecil Hotel sebelum diserahkan ke polisi. Namun, tentu saja pihak Cecil Hotel menolak ataupun membantah semua tuduhan ini. 19 Maret 2013, tamu Cecil Hotel melaporkan tekanan air sangat rendah, kemudian airnya berwarna coklat kehitaman, dan mereka juga mandi, kemudian sikat gigi dan meminum air tersebut. Rasanya tidak enak, asin,
dan aneh. Kemudian petugas Cecil Hotel melakukan pemeriksaan terhadap tangki air yang ada di rooftop hotel dan ditemukanlah Elisa berada di dalam tangki air tersebut dalam keadaan tanpa busana. Sedangkan pakaiannya berada di dasar tangki air. Gak kebayang gimana perasaan tamu hotel lain pada saat itu selama tanggal 1 sampai tanggal 19. Mereka mandi, kemudian sikat gigi, minum bahkan air dari hasil rendaman mayat si Elisa ini. Wow, kalau aku sih bakal trauma seumur hidup mungkin ya. Nah, kita lanjut. Kemudian polisi melakukan identifikasi terhadap mayat Elisa, namun tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah ke pembunuhan ataupun kekerasan. Oke, kita sedikit kilas balik ke sosial medianya Elisa. Dari sosial media yang sering dia upload, ternyata Elisa ini sedang melawan depresi, kemudian dia tertekan dan mengalami gangguan bipolar. Jadi ada anggapan juga Elisa ini sengaja melompat ke dalam tangki air karena gangguan bipolarnya tadi. Namun saat itu polisi mengatakan ketika mayat Elisa ditemukan, tangki airnya itu tertutup. Ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Jika Elisa ingin bunuh diri, kenapa tidak melompat saja dari atap? Kenapa mesti masuk ke dalam tangki air dan kenapa tanpa busana? Kemudian kenapa saat mayat Elisa ditemukan, tangki airnya itu tertutup? Bagaimana cara Elisa naik ke atas tangki air itu sedangkan tidak ada tangga? Kurang masuk akal jika Elisa melakukannya sendirian. Dalam kasus ini muncul beberapa teori konspirasi. Yang pertama, kesamaan kasus Elisa dengan film Dark Water. Dark Water adalah sebuah film produksi Jepang yang dirilis pada tahun 2003, 10 tahun sebelum kasus Elisa mencuat. Lalu pada tahun 2005, film ini dirilis dalam versi Amerika. Dalam film yang bergenre horor ini menceritakan seorang ibu dan anak yang menginap di sebuah hotel yang mirip dengan Cecil Hotel. Nah, anak kecil yang ada di film ini memakai baju merah sama seperti Elisa ketika terakhir kali terlihat di dalam rekaman CCTV. Kemudian salah satu scene di film ini juga menunjukkan kemiripan di mana ketika tamu hotel melaporkan perubahan warna air setelah Elisa menghilang. Dan kebetulan paling mengerikan adalah anak dalam film ini dan Elisa sama-sama meninggal di dalam tangki air. Ini menimbulkan sebuah kecurigaan baru, apakah kematian Elisa terinspirasi dari film Dark Water atau hanya kebetulan semata. Yang kedua, Elisa adalah senjata biologis yang dikirim pemerintah untuk mengurangi populasi tunawisma. Di Skid Row, sekitar hotel tempat Elisa menginap, terdapat sebuah blok di mana banyak sekali tunawisma berada di sana. Beberapa hari setelah mayat Elisa ditemukan, tunawisma ini banyak yang mengalami TBC. Lalu, pemerintah melakukan tes kepada mereka. Dan yang paling mencengangkan, nama tesnya adalah Lam Elisa. Dua kata yang dibalik dari nama Elisa Lam. Itu kebetulan yang luar biasa aneh. Banyak orang mempercayai bahwa Elisa ini adalah senjata biologis yang dikirim pemerintah untuk mengurangi populasi tunawisma yang ada di Skid Row. Namun, mereka harus membunuh Elisa karena si Elisa ini tahu terlalu banyak dari seharusnya. Diperkuat dengan fakta lain bahwa University of British Columbia, di mana tempat Elisa kuliah, memiliki pusat penelitian TBC yang cukup terkenal. Yang ketiga adalah alamat The Last Bookstore adalah makam Elisa. Sebelum menghilang, Elisa sempat mengunjungi The Last Bookstore yang ada di Los Angeles. Nah, jika kita membuka websitenya dan kita mencari informasi alamat dari The Last Bookstore, kemudian kita memasukkan alamat tersebut ke Google Map, maka marker ataupun pin yang ditunjukkan di Google Map adalah lokasi di mana Elisa dikuburkan. Yang keempat, Elisa dipengaruhi iblis. Orang-orang percaya terdapat markas iblis di Cecil Hotel. Karena di sana adalah markas pembunuh berantai, pemerkosa, dan beberapa pelaku kriminal lainnya. Serta ditemukan banyak kejadian bunuh diri di Cecil Hotel. Mungkin saja iblis merasuki Elisa dan menyuruhnya melakukan bunuh diri juga di sana. Dalam rekaman CCTV Elisa di dalam lift, terlihat Elisa menekan banyak sekali tombol dan jika diperhatikan, tombol paling bawah yang ditekan Elisa adalah door hold button. Jadi kalau tombol ini ditekan, maka pintu liftnya itu akan tertahan selama kurang lebih 2 menit. Wajar jika setelah Elisa masuk ke dalam lift, pintu liftnya tidak tertutup karena Elisa tadi telah menekan door hold button. Nah, kemudian ketika di dalam lift, Elisa menekan hampir semua tombol yang ada di situ dan salah satunya adalah tombol 14. Kemudian tombol 14 ini lampunya kembali mati. Jadi ini menunjukkan bahwa Elisa saat itu berada di lantai 14.
sedangkan dia menginap di lantai 5. Dan for your information, Cecil Hotel ini memiliki 15 lantai, namun tidak memiliki lantai 13. Karena Elisa sedang berada di lantai 14, satu lantai di bawah rooftop, masuk akal jika dia ketakutan dia akan berlari ke atap melalui tangga darurat yang berada di samping lift. Tapi ada kemungkinan lain, jika Elisa lari ke bagian kiri lift, maka situ ada sebuah tangga yang juga mengarah ke rooftop hotel. Namun tangga itu hanya untuk karyawan dan terdapat sebuah alarm di mana ketika Elisa memaksa untuk membukanya, maka alarm tersebut akan bunyi. Jadi kemungkinan Elisa melewati ini sangat kecil. Awalnya publik menuding staf Cecil Hotel lah dalang dibalik kematian Elisa. Karena tentu saja mereka memiliki kunci untuk mengakses ke rooftop hotel melalui tangga yang aku bilang tadi, tanpa harus membunyikan alarm. Kemudian mereka juga pasti tahu sudut-sudut di mana tidak terdapat CCTV dan lain sebagainya. Jadi staf Cecil Hotel pasti tahu lebih banyak keadaan yang ada di dalam Cecil Hotel. Pastinya juga tidak ada orang yang bakal kepikiran nih untuk membuang mayat ke dalam tangki air kecuali orang yang tahu betul mengenai keadaan hotel tersebut. Namun salah satu detektif online menemukan sesuatu hal yang baru. Terdapat sebuah video dari seseorang musisi rock yang saat itu sedang menginap di Cecil Hotel. Namanya adalah Morbid. Musisi ini sangat terobsesi dengan kematian dan kekerasan. Dalam salah satu videonya, sang musisi menunjukkan ada seorang gadis yang sedang ketakutan, namun di akhir video ia terbunuh. Selain video-videonya yang sangat menyeramkan, terdapat sebuah lagunya yang menceritakan tentang seorang gadis China yang terbunuh di dalam air. Dan seperti yang diketahui, Elisa adalah keturunan Tiongkok, which is dia adalah gadis China. So, publik percaya Morbid inilah pembunuhnya. Karena kebetulan tadi banyak pesan dan ancaman yang Morbid dapatkan. Akhirnya ia memberikan sebuah klarifikasi, namun melalui sebuah video yang tidak kalah menyeramkan. Morbid atau yang nama aslinya Pablo Vergara menyatakan dirinya tidak terlibat ataupun tidak tahu mengenai kematian Elisa. Faktanya, ia menginap di Cecil Hotel sekitar 1 tahun sebelum kasus Elisa mencuat. Ia hanyalah korban salah tuduh dari beberapa orang di internet, dan pada saat kematian Elisa, dia sedang berada di Meksiko untuk melakukan rekaman untuk album barunya. Saat dilakukan otopsi, mayat Elisa sudah membusuk. So, banyak perubahan yang bisa terjadi pada tubuh Elisa. Namun, tidak ditemukan tanda-tanda cedera seperti patah tulang, kemudian luka tembak, ataupun bekas cekikan, dan tidak ada yang dapat ditemukan untuk membuktikan bahwa Elisa diperkosa. Pada akhirnya, tidak ada bukti yang tertinggal pada tubuh Elisa. Elisa dalam pengobatan depresi. Namun saat tragedi itu berlangsung, Elisa berhenti meminum obat-obatnya. Nah, ketika seorang yang mengidap depresi ataupun dalam kasus Elisa adalah bipolar berhenti meminum obat-obatnya, akan ada sebuah perasaan yang mengubah suasana hati, bisa saja benci, bisa saja marah, atau yang lainnya. Menurut manajer Cecil Hotel, Elisa menginap dengan beberapa orang dalam satu kamar. Mungkin kayak sharing room atau bunk bed gitu kali ya. Jadi kalau traveling tuh biasanya ada kamar-kamar yang bisa kita pakai bareng-bareng gitu. Saat itu dia bersikap aneh dan mengganggu. Dia juga memberikan not yang bernada mengusir seperti go away, go home, get out kepada tamu-tamu lainnya. Kemudian saat tamu-tamu ini hendak masuk ke kamar itu, Elisa tidak membukakan pintu. Lalu sehari sebelum check out, Elisa dipindahkan ke kamar private oleh staf hotel. Polisi bertanya kepada keluarga Elisa, apa yang terjadi jika Elisa berhenti meminum obat. Lalu sang adik menjawab, Elisa akan berhalusinasi seperti berbicara pada sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini aku langsung ingat dengan CCTV-nya ya. Dia kan kayak mengintip, kemudian terlihat aneh gitu, seperti ada orang di depan. Itu mungkin saja saat itu dia benar-benar lagi berhalusinasi karena dia berhenti meminum obat depresinya. Nah, dari sini kesimpulan polisi bisa saja Elisa ini berpikir bahwa ada orang yang sedang mengejarnya, lalu lari ke atap hotel dan bersembunyi di dalam tangki air. Nah, ketika dia sudah lompat, mungkin dia tersadar dan berusaha untuk keluar dari tangki tersebut. Namun, karena air ini dipakai terus oleh tamu-tamu lain, maka air ini akan turun ke bawah dan makin ke bawah. Dia bisa keluar ketika air ini penuh. Untuk bertahan selama mungkin, Elisa harus mencopot semua pakaiannya agar bebannya tuh ringan. Nah, di awal aku sempat bilang ketika polisi menemukan Elisa di dalam tangki air itu tertutup. Namun menurut kesaksian dari petugas hotel yang bernama Santiago Lopez, ketika pertama kali dia menemukan Elisa di dalam tangki air,
tangki air tersebut terbuka. Ini kemudian dikonfirmasi di pengadilan bahwa terjadi miskomunikasi antara tugas hotel dan polisian. Keluarga Elisa menuntut Cecil Hotel karena dianggap lalai dan tidak terlalu peduli terhadap keamanan. Namun, hasil dari pengadilan lebih berpihak kepada Cecil Hotel. 4 bulan berlalu, kematian Elisa diumumkan ke publik. Ia dilaporkan tenggelam karena tidak kesengajaan. Penyakit bipolarnya lah yang menjadi penyebabnya. Namun dari kasus Elisa ini, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju bahwa Elisa meninggal akibat kecelakaan? Atau ada hal lain yang tidak diungkapkan polisi ke publik? Berikan komentar kalian di bawah. Oke teman-teman, itu dia kisah kematian misterius Elisa Lam, mahasiswi yang saat itu masih berusia 21 tahun. Berikan opini kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jika ada kesalahan data seperti penyebutan nama atau yang lainnya, mohon juga dikoreksi. Kalian juga bisa memberikan saran kira-kira kasus apa lagi yang akan kita bahas di cerita selanjutnya. Dan cerita ini aku upload juga ke Spotify, jadi pastikan kalian follow Spotify-ku di sini. Jangan lupa juga buat like dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oh ya, kalian disarankan juga buat nonton film dokumenternya mengenai kematian Elisa ini di Netflix. Untuk linknya nanti aku tulis di description box. Terakhir, kalian wajib banget subscribe channel ini dan jangan lupa juga buat klik lonceng di sampingnya agar kalian dapat notifikasi jika aku upload video terbaru. Terima kasih udah dengerin ceritaku sampai habis. Sampai ketemu di True Crime Story selanjutnya. Bye-bye.